Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati pada kesempatan kali ini bisa kembali menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan dengan tema-tema atau topik pembahasan yang sangat menarik. Dan pemirsa, seperti kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, kondisi fisik pun atau tubuh kita itu akan berubah. Namun, di usia lanjut bukan hanya tubuh saja yang mengalami perubahan, tapi juga kesehatan gigi dan mulut. Maka dari itu diperlukan cara merawat gigi yang tepat agar kesehatannya tetap terjaga meskipun usia bertambah. Lantas apa kira-kira yang menjadi pemicu perubahan kondisi gigi dan mulut khususnya pada lansia? Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan gigi di usia lanjut? Nah, nanti akan kita kumpas tuntas di episode Sehat Selalu kali ini dengan tema kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Karinanda Sriwinanti dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun, atau masyarakat umum mendengarnya Rumah Sakit DKT Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Nanda. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau ketemu dokter yang kabarnya sehat, saya juga ikut seneng loh dokter. Karena kalau dokternya sehat kan artinya sudah siap bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Benar sekali. Begitu ya dokter ya. Kalau kita ngomong-ngomong masalah kesehatan gigi nih dokter ya, secara umum sebenarnya penyakit apa saja sih yang sering menyerang kesehatan gigi dan juga mulut? Kalau secara sering menyerangnya ya, itu keluhan yang sering dirasakan pasien ada pertama karang gigi dan yang kedua adalah gigi kuning nih. Terus biasanya kalau pada seperti tema yang saya bahas yang ini nanti adalah lansia, biasanya adalah kegoyangan gigi, gigi ompong ya. Terus biasanya sakit gigi dikarenakan biasanya gigi yang tinggal sisa akar seperti itu yang sudah berlubang besar namun tidak dilakukan perawatan seperti itu. Seperti itu. Masih banyak kasus gigi, belum lagi gigi anak-anak juga gitu. Banyak sekali. Cuman banyak hari ini kita fokusnya ke lansia. Di lansia saja karena memang ternyata nggak anak-anak saja yang harus dijaga kesehatan giginya ya dokter ya. Tapi lansia pun juga harus dijaga giginya. Nah, kemudian apa saja kira-kira tanda kesehatan gigi dan mulut kita ini sedang bermasalah gitu? Tanda pertama itu sudah banyak sekali ya, terutama yaitu adalah kita biasanya pada saat mengaca nih, itu biasanya kadang-kadang ada plak ya yang berwarna putih mirip kekuningan, mengarah ke kuningan. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah karang gigi ya. Karang gigi. Terus setelah dari karang gigi, kalau kita tidak pernah cek rutin, tidak pernah dibersihkan, terus cara mensikat gigi yang salah, itu bisa menyebabkan bau mulut. Ya kan. Nah, dari itu berarti kita ada suatu permasalahan. Setelah itu biasanya kita ada keluhan rasa sakit nih. Itu nanti kita akan baru berobat kan. Nah, berarti biasanya ada tanda-tanda gigi berlubang yang perlu dilakukan perawatan gigi. Cuman berbicara seputar karang gigi nih dokter. Karang gigi itu kan bervariasi kalau saya lihatnya ya. Ada mungkin yang tingkatannya masih normal, ada mungkin yang sudah parah begitu. Kalau saya scroll internet itu aduh, ada nih yang sampai harus dicukel banget gitu loh. Ini mungkin ada fasenya mungkin dokter, bisa dijelaskan sedikit soal itu. Tahapan pertama adalah sisa makanan yang tidak terjangkau dengan sikat gigi, ya kan. Terus habis itu intens waktu sikat gigi yang kurang dan cara menyikat gigi yang salah. Di situ saling berkaitan nih. Nah, pertama apalagi yang antara perokok ya dan pada peminum dan apalagi yang hobi ngemil itu bentuknya karang gigi itu berbeda-beda. Kalau pada perokok itu biasanya dia ada titik-titik hitam, biasanya juga ada disandingkan dengan kopi, disandingkan dengan biasanya minuman panas seperti coklat panas, teh panas, itu pun karakter karang giginya itu berbeda-beda. Terus kalau yang hobi ngemil roti gitu, dia biasanya plaknya tebal putih gitu. Seperti itu. Setelah itu kalau biasanya pada perokok pun juga akan berpengaruh terhadap bibir. Kalau pada peminum biasanya dia lebih asam. Jadi di situ nanti banyak pengikisan pada giginya. Giginya lama-lama jadi tipis lah. Tipis, iya benar. Terus biasanya dari karang gigi dia menjadi plak kan ya. Terus setelah itu dia melanjutkan ke arah tanda-tanda gigi berlubang nih. Nah, jadi yang perlu poin utama adalah menjaga kesehatan gigi. Yaitu adalah menjaga kebersihan sendiri.
Oke, dengan cara mungkin itu tadi gosok gigi yang baik dan benar. Gosok gigi juga itu didukung dengan kumur-kumur begitu? Iya benar. Jadi gosok gigi itu waktunya adalah sehari 2 kali, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Setelah itu dilanjutkan apabila kita suka ngemil nih dan kita belum sempat gosok gigi, apalagi kita biasanya lagi rapat atau lagi ada aktivitas yang lain, lebih baik kumur-kumur air putih. Kumur-kumur air putih saja sudah benar, cukup cukup untuk mencegah dulu gitu. Cukup mudah sebenarnya. Iya. Kalau diteorikan, kalau praktek belum tentu mudah gitu ya. Benar. Nah dan kalau secara umum saya akhirnya menangkap bahwa ternyata karang gigi itu bisa terbentuk dari faktor makanan juga salah satunya. Dari apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita konsumsi sehari-hari akan membentuk karang gigi sesuai dengan apa yang kita makan pokoknya gitu kan. Benar. Bisa tebal, bisa tipis gitu. Berarti kalau umpama, nah ini semisal nih dokter, kita makanannya nggak terlalu aneh-aneh, kita tidak merokok, tidak minum juga gitu ya, konsumsinya juga normal-normal aja gitu makanannya, apakah tetap ada kemungkinan ada karang gigi di situ? Tetap. Ya, tetap apalagi pada lansia ini biasanya apabila terjadi ada penyakit penyerta, misalkan seperti diabetes, misalkan seperti konsumsi obat jantung, itu juga akan mudah di situ akan terbentuk kotoran-kotoran, apalagi pada lansia edukasi tentang kesehatan giginya kurang. Nah, kalau sudah berlubang pada lansia yang perlu diwaspadai itu pengunyahan, di mana kalau pengunyahannya kurang halus, dia akan berhubungan juga dengan lambung. Ya, jadi nanti kadang-kadang pada organ tubuh lainnya. Jadi kunci utama kita itu tentang kesehatan tubuh juga berpengaruh dari gigi. Ya kan, di saat sakit gigi kita nggak doyan makan nih, ya kan, itu pun otomatis kan merusak yang lainnya, badan lemas ya kan. Namun apabila kesehatan gigi kita sehat, kita pun makan pengunyahannya kan juga nyaman. Dan kita juga pede di depan orang, tidak bau mulut. Nah, namun kalau pada lansia ini yang perlu diperhatikan adalah apabila lansia tersebut menggunakan gigi palsu juga. Jadi cara pembersihan gigi palsu, cara penggunaan gigi palsu, terus habis itu nanti apabila pasien itu tersebut sendiri pada lansia juga sedang minum obat rutin, ya kita harus edukasi juga. Tidak bisa sembarangan juga. Benar. Ya. Perawatannya setiap penyakit yang dialaminya pun kita pengobatannya juga sendiri-sendiri. Tergantung dari apa keluhannya. Iya, benar. Setiap gigi, lansia ataupun masyarakat secara umum begitu ya dokter ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu pada kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu kesehatan gigi dan mulut pada lansia bersama Dr. Gigi Karinanda Sriwinanti dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Langsung saja, kayaknya nggak perlu lama-lama saya openingnya, langsung kita ngobrol lagi dengan Dokter Nanda, dengan Dokter Nanda. Tadi sudah disinggung sedikit secara umum penyakit yang sering menyerang kesehatan gigi dan mulut masyarakat, dan kemudian dibahas lagi soal lansia, karena memang yang jadi topik pembahasan kita kali ini adalah menjaga kesehatan gigi mulut pada lansia. Berarti penting juga ya dokter ya menjaga kesehatan mulut pada lansia begitu. Sangat penting sekali, apalagi kasihan apabila lansia itu sendiri mengalami kesusahan dalam hal pengunyahan nih. Dan otomatis biasanya dengan tambahnya usia mereka pun juga beliaunya ingin nyaman dalam hal makan, ya kan. Nah, namun di sini ada beberapa kasus, misalkan pada pasien diabetes, ya kan, perlakuannya pun kita harus hati-hati, jangan sampai ada luka juga, karena berhubungan dengan masa penyembuhan juga. Terus setelah itu pada pasien diabetes dan penggunaan obat darah tinggi yang terus menerus, itu di situ sendiri juga akan menurunkan produksi air ludah atau saliva. Nah, di situ nanti akan berkaitan apabila pasien itu menggunakan gigi palsu. Nah, sedangkan pada gigi palsu itu air ludah juga sangat berfungsi sekali dalam hal untuk mencekat supaya tidak gampang lepas pada gigi palsu itu. Nah, makanya di mana dokter gigi pun harus telaten di dalam hal memberi edukasi cara membersihkan gigi palsunya apabila pasien ini menggunakan gigi palsu, terus kontrol berkala juga ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terus cara pemakaian yang benar, biasanya nanti tetap ada dibantu menggunakan lem khusus. Nah, disitulah dimana
kalau pasien lansia lebih baik dilakukan perawatan pada yang lebih berkompeten, yaitu dokter gigi. Betul. Yang perlu diwaspadai, mohon maaf, di mana hati-hatinya adalah biasanya lansia itu adalah tukang gigi nih. Praktek-praktek Ya, praktek-praktek yang ilegal. Iya, benar. Yang ilegal. Nah, di situ biasanya memang lebih murah nih. Tetapi di situ kebersihannya yang kita tidak bisa menjamin. Betul. Ya kan. Akhirnya nanti kalau ada masalah baru ke dokter gigi lah. Sedangkan di situ nanti pada dokter gigi ternyata takutnya sudah bengkak, takutnya lebih infeksius di situ. Resikonya kalau misalkan ke tempat-tempat yang maaf ilegal begitu ya, artinya ya ada resiko penyakit lainnya, mungkin penyakit muncul lainnya di mulut kita, begitu benar. ya dokter ya. Harus hati-hati pemirsa. Kenapa sih mesti ke tempat yang ilegal kalau dokternya ada gitu ya? Kan bisa langsung ke rumah sakit DKT. Iya benar. Nanti ketemu sama dokter Nanda. Menerima BPJS juga kan. Nah, bisa dilayani dengan BPJS juga. Namun juga harus kalau untuk pelayanan poligiginya itu kalau di rumah sakit DKT menggunakan BPJS tetap harus minta surat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Oke. Cukup mudah kok pelayanan kesehatan sekarang, jadi nggak perlu susah-susah lagi. Benar ya dokter sekali. Ya. Nah, tapi yang paling mungkin yang perlu diperhatikan juga untuk masyarakat ada di rumah, terutama lansia, perubahan apa saja yang kira-kira terjadi pada gigi ketika memasuki usia lanjut itu tadi? Itu tadi, pertama gigi berlubang yang tidak dilakukan perawatan, setelah itu awal lubangnya adalah kecil, terus lama-kelamaan membesar, setelah itu dia tinggal sisa akar. Ya kan, tinggal sisa akar. Dari sisa akar itu biasanya ada yang tajam. Nah, dari tajam itu terus akhirnya kan susah makan nih, terjadilah sariawan. Nah, kalau udah terjadi sariawan, terus nanti beliaunya susah makan, ya kan? Setelah dilakukan susah makan, nanti dia terjadilah lemas. Betul. Ya kan? Terus habis itu apalagi kalau pengunyahannya kurang maksimal gitu ya, otomatis nanti lambung yang akan berkena. Intinya kan mempengaruhi metabolisme tubuh juga. Benar, berpengaruh terhadap tubuh yang lain. Nah, dari situ kita lebih baik dilakukan perawat. Apabila gigi itu lubang ya dirawat. Apabila gigi tersebut tinggal sisa akar diambil, dilakukan pencabutan. Dilakukan pencabutan apabila tidak ada sedang keluhan sakit. Dan yang kedua, apabila sakit diabetes, jantung dan lainnya itu dalam kondisi terkontrol. Dalam kondisi normal ya benar. Apabila berkaitan dengan dokter penyakit dalam ya diizinkan dari dokter penyakit dalamnya. Setelah itu nanti setelah dilakukan pencabutan lebih baik pembuatan gigi palsu. Nah, gigi palsu ada 2 jenis, yaitu gigi palsu yang lepasan dan permanen. Nah, di situ. Ini seperti apa ini mungkin dokter? Tapi sebelum kita bahas soal gigi palsu nih dokter, saya tuh kalau lihat tetangga saya yang mohon maaf sudah lansia, lanjut usia gitu ya, gigi ompong itu kata mereka udah biasa gitu dokter. Akhirnya kalau gak sikat gigi gak popo kalau kata orang tua itu. Ini gimana nih mengedukasi Mbah Huti ini gimana sih kira-kira? Benar, mungkin ya karena kalau lansia kita bisanya kan kadang-kadang menggunakan gigi palsu yang lepasan ya, apalagi itu budget yang sangat terjangkau daripada yang melakukan permanen ya. Terus setelah itu dan tahapan perawatannya memang bertahap ya kan, dimana itu harus telaten juga. Di situ biasanya kalau ompong nanti kan makannya nggak nyaman. Iya betul. Pengunyahannya kurang. Kalau bubur terus kan otomatis ususnya, itu kan juga saling berkaitan, lambung juga saling berkaitan di situ. Untuk jangka panjang benar, jangka panjangnya. Karena penting. Faktor makanan itu tadi sebenarnya ya. Oke, terus kemudian bagaimana gangguan kondisi kesehatan gigi dan mulut ini seperti apa sebenarnya yang sering dialami oleh lansia itu sendiri? Yang sering dilakukan lansia itu sendiri. Selain gigi berlubang itu tadi dan lain sebagainya. Ya itu tadi pengunyahan ya, pengunyahan. Yang paling sering terjadi. Biasanya pasien-pasien ini mintanya, dok aku pengen ngunyahnya enak nih. Nah, tapi di situ masalahnya kompleks nih yang perlu dirawat. Ya kita pun mengerjakannya ya bertahap gitu. Oke. Nah, tadi sudah dibahas, disenggol sedikit soal gigi palsu dan gigi permanen. Nah, itu gimana itu dokter kalau dari segi medis itu sendiri? Yang disarankan ini yang mana? Gigi palsunya saja kah? Atau gigi permanen langsung gitu kira-kira? Tergantung kondisionalnya. Kalau yang permanen itu apabila jaringan penyangganya maupun jaringan sehatnya masih bagus, kita lakukan yang permanen. Namun apabila jaringan sudah banyak yang rusak ataupun yang
pasiennya lebih nyaman juga yang lepasan, kita lakukan lepasan. Nah itu tadi yang penting adalah cara pembersihannya, dimana kalau dari gosok giginya itu sikat giginya ada 2, dimana yang satu digunakan untuk sikat gigi jaringan aslinya, sedangkan yang satu adalah untuk membersihkan gigi palsunya. Jadi disitulah kita harus edukasi cara pembersihannya yang baik dan benar, di mana di bawah air mengalir, menggunakan sabun cair, setelah dibersihkan dikeringkan menggunakan tisu, terus dilakukan penyimpanan khusus pada kotak tertentu yang dikhususkan untuk gigi palsu tersebut. Bukan sembarangan taruh gelas gitu. Iya benar. Dan nanti kalau kepancal kucing atau kotor, kuman lagi. Iya benar. Masuk ke mulut habis itu. Kadang-kadang orang sepuh itu lupa naruhnya. Betul. Makanya disarankan untuk disimpan di kotak tersendiri begitu ya dokter ya. Tapi sejauh ini selama dokter berada di rumah sakit DKT gitu ya, apakah sering menemukan pasien yang terutama lansia itu sendiri? Oh sering sekali. Sering sekali sebenarnya. Sering sekali. Pasien-pasien saya kalau dikatakan di rumah sakit itu lebih baik ke sepuh-sepuh. Oh malah gitu? Iya benar. Mereka rata-rata keluhannya juga terkait gigi berlubang usia itu tadi? 30-an ke atas lah mayoritas. Mayoritas pasien di DKT. 60 ke atas tidak ada tapi? Ya banyak juga. Masih banyak juga. Dan rata-rata mungkin memilih penanganan gigi palsu atau gigi permanen itu tadi? Kalau saya penanganan untuk gigi palsu itu dikarenakan itu klaim BPJS-nya dan itu tidak tidak kapasitas rumah sakit DKT, saya lebih merujuk ke rumah sakit yang terikat. Gitu jenjang berikutnya. Tapi kalau misalkan untuk konsultasi kesehatan gigi itu bisa dilakukan di rumah perawatan sakit dasar, perawatan dasarnya. Terutama terkait dengan perawatan dasar yang paling penting juga sebenarnya perawatan dasar itu yang paling penting juga. Paling penting. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya dokter ya. Ditahan dulu informasi yang akan dibagikan untuk masyarakat yang ada di rumah. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu. Masih bersama saya Agni Saraswati dengan tema kali ini yang cukup menarik buat saya tentunya, yaitu kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Masih bersama Dr. Gigi Karinanda Sriwinanti dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Langsung saja kita kembali ke narasumber ya. Karena informasi yang dibagikan itu ternyata tidak hanya sekedar informasi, tapi sekaligus mengedukasi masyarakat, khususnya yang lansia. Begitu ya dokter ya? Tadi sudah dibahas sedikit bagaimana perawatan dasar gigi itu sendiri dan juga mulut begitu. Kemudian apa saja nih kira-kira dokter pemicu perubahan kondisi gigi dan mulut tapi pada lansia itu sendiri? Kalau pada lansia itu yang paling utama di mana apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Dengan bertambahnya usia, biasanya yang terjadi itu ada beberapa penyakit, misalkan diabetes, dan yang kedua adalah jantung, yang ketiga adalah darah tinggi. Nah itu kalau dengan kesehatan gigi akan saling berkaitan. Biasanya pada pasien diabetes itu akan terjadi penurunan produksi air ludahnya, akhirnya mulut terasa kering, dan yang kedua itu adalah penyembuhan lukanya, ya kan? Jadi yang perlu diwaspadai dokter gigi di dalam tindakan perawatan pada pasien diabetes di situ. Yang paling sering nih ya yang saya temui. Dan yang kedua adalah penyakit jantung, di mana apabila dilakukan pencabutan gigi itu sendiri harus hati-hati juga, ya kan? Takutnya adalah perdarahan. Yang ketiga adalah penyakit darah tinggi. Nah, di situ darah tinggi itu hampir sama dengan jantung juga. Nah, di situ yang sering saya temui di rumah sakit DKT, di mana tindakan-tindakan seperti ini nanti saya akan koordinasi juga dengan namanya dokter penyakit dalam, seperti itu. Nah, itu apabila kompetensi saya masih tidak bisa, nanti akan saya lakukan karena di sini BPJS rujukan berjenjang, seperti itu. Nah, di situ kalau pasien yang sakit jantung, sakit diabetes, dan darah tingginya terkontrol, minum obat rutin, dan kondisi keadaan umumnya bagus, ya kita lakukan tindakan. Nah, di situ. Nah, misalkan gigi berlubangnya kita lakukan perawatan gigi berlubang tersebut apabila di situ ada tinggal sisa akar yang mengganggu jaringan yang lainnya, misalkan lidah, misalkan pipi, takutnya terjadi saringan, ya kita lakukan pencabutan. Dan apabila terjadi
penurunan air ludah, ya kita pun juga edukasi seringnya minum air putih seperti itu. Dan maaf saya potong dokter. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan gigi pasien, keluhan sesuai keluhan pasien masing-masing. Oke, dan itu pun juga tidak mudah. Itu kenapa jangan pergi ke tukang gigi ilegal. Iya, benar. Begitu ya dokter ya. Padahal tinggal pergi ke rumah sakit loh. Susahnya apa sih? Apalagi rumah sakit di KT itu di tengah kota. Iya, benar. Apa sih susahnya gitu kan? Iya, karena kalau takutnya kalau salah-salah begitu. Iya, benar. Jadi perawatan yang salah juga akan berpengaruh juga terhadap kesehatannya yang sendiri. Jadi akan merusak gitu. Nanti takutnya itu ketika sekarang mungkin fine-fine aja nih, baik-baik saja, di mana kondisinya pasien nyaman. Namun endingnya apabila terjadi infeksius, apabila terjadi gangguan, baru ke dokter gigi lah. Dokter giginya kan mikir 2 kali nih. Iya, betul. Yang bikin masalah siapa, yang nyelesain siapa. Iya, benar gitu. Tapi saya pernah menemukan kasus seperti itu. Sering. Rata-rata kenapa kira-kira dokter? Edukasi pertama yang kurang, pengetahuan, wawasan. Yang kedua di mana memang biayanya lebih ringan. Lebih terjangkau. Tetapi sekarang ini dengan adanya BPJS memang tidak semuanya tercover. Namun di situ nanti bisa membantu kok. Gitu. Sedikit banyak akan membantu kok sebenarnya. Benar, ya itu harus telaten, namanya kita perawatan itu kan bertahap. Betul. Benar. Kayak iso langsung celing. Iya, gitu, langsung benar. jadi gitu, nggak bisa. Benar. Betul, harus ada karena kesehatan itu nggak bisa disulap nih. Betul. Iya, orang yang sakit diabetes bertahun-tahun aja belum tentu sembuh kok. Gitu. Apalagi gigi juga sama. Oke, itu yang mungkin edukasi untuk masyarakat yang perlu disebarluaskan artinya begitu ya dokter ya. Berobat ke dokter itu mudah kok sebenarnya. Iya, benar. Kan ahlinya. Iya. Kemudian saat memasuki usia lanjut ini dokter, bagian gigi manakah yang biasanya terlebih dahulu mengalami kerusakan gitu? Bagian mana nih kira-kira dokter? Gigi depan, belakang, atau mana kira-kira? Gigi belakang paling sering. Geraham berarti gigi geraham. Karena memang pengunyahan itu gigi geraham. Setelah itu kalau gigi depan itu adalah sebagai estetika nih. Jadi bentuk gigi semuanya itu akan berpengaruh terhadap profil wajah. Di situ. Betul. Nah, kalau pasiennya sendiri itu biasanya paling sering tuh adalah gigi geraham. Gigi geraham karena memang digunakan untuk mengunyah. Dan rata-rata pasti berlubang dulu nih. Benar, karena makanya gigi geraham kalau sudah rusak lebih baik segera dilakukan perawatan supaya nanti kalau beban kunyahnya pindah ke gigi depan, kalau gigi depannya juga rusak kan semuanya rusak. Jelek. Jadi lebih baik kalau di belakangnya sudah ada keluhan sakit, lebih baik diperbaikin. Setelah dilakukan apabila harus dilakukan pencabutan, endingnya harus kita ganti rehabilitasi dengan menggunakan gigi palsu. Gitu. Ada banyak opsi penanganan. Iya, benar. Jadi nggak usah bingung lah pokoknya pemirsa ya. Mau sakit gigi model gimana pun kalau dibawa ke dokter gigi pasti tertangani kok ya. Ya dokter ya. Tapi kemudian apa yang akan terjadi jika kerusakan tersebut tidak segera ditangani nih? Dibiarin aja gitu. Apakah benar langsung rusak kayak gitu tadi berarti? Iya, pertama nanti estetika otomatis akan berpengaruh terhadap estetika, pengunyahan, ya kan, bau mulut, itu semuanya akan berkaitan juga nih, gitu. Ini permasalahannya sebenarnya dasar juga ya, sih. Benar. Bau mulut itu, bukan berarti belum sikat gigi, tapi mungkin bisa jadi karena ada permasalahan di mulutnya, begitu. Lalu bagaimana penanganan gigi pada lansia yang sudah terlanjur mengalami kerusakan gitu? Iya, tetap harus kita lakukan perawatan bertahap, ya kan, dan melihat kondisi keadaan umum pasien, apakah itu keadaannya mendukung dilakukan perawatan gigi secara bertahap, atau misalkan sudah speechless nih, ya kita kasih edukasi semampunya seperti ini, seharusnya seperti ini. Namun apabila masih dilakukan, ya kita lihat kondisi umumnya dulu juga. Dilihat dulu pokoknya ya. Benar. Bagaimana istilahnya deteksi awalnya apa? Makanya kalau konsultasi gigi, kalau kita via telepon atau via kan nggak bisa, kita harus periksa juga nih. Kan harus dicek dulu nih giginya kenapa gitu. Sedangkan manusia ada memiliki 32 gigi, anak-anak 20 gigi, dewasa itu 32 gigi. Jadi kan harus dilihat satu persatu. Betul. Benar. Bisa jadi mungkin bukan ternyata yang sakit sebelah kanan, yang bermasalah sebelah kiri. Iya. Terus nanti sebelah kanan yang sebelah mana nih, tengah apa nomor 2? Iya, makanya kan harus datang gitu, harus datang baru pemeriksaan gitu. Nah itulah. Nah ini mungkin sedikit ini di luar dari topik kita dokter.
yaitu bagaimana kira-kira masyarakat yang ada di rumah kalau misalkan mau datang ke DKT untuk melakukan perawatan gigi itu kira-kira ngomongnya gimana nih? Mbak, saya mau periksa gigi, emang keluhannya apa kayak gitu? Enggak, gimana kira-kira? tetap nanti yang pertama apabila menggunakan BPJS kita minta rujukan terlebih dahulu dari vaskes tingkat 1, misalnya itu dari klinik, yang kedua itu dari puskesmas. Nah, baru nanti kita selama puskesmas dan klinik masih bisa menangani, lebih baik dilakukan di tempat klinik atau puskesmas. Untuk yang kedua, apabila klinik dan puskesmas belum tidak bisa menangani, baru dirujuk nih di rumah sakit, terutama di rumah sakit DKT, ya kan. Setelah itu nanti baru rumah sakit DKT bisa mengerjakan yang dikerjakan menangani. Kalau tidak, kita akan rujuk berjenjang. Setelah itu nanti di DKT pun juga menerima yaitu pasien umum. Jadi di pendaftaran cukup berobat di poligigi gitu. Kalau punya BPJS ya bawa rujukan dan KTP. Kalau pasien umum cukup membawa KTP. Nanti langsung aja mau kemana ke poligigi. Nanti baru di poligigi akan dilakukan pemeriksaan benar seperti itu. Kalau gitu nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya terkait bagaimana kemudian cara merawat gigi dan mulut pada lansia. Yang paling ditunggu-tunggu nanti oleh pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan program Sehat Selalu, tentunya masih bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun atau Rumah Sakit DKT. Masih bersama dokter gigi juga dengan tema yang menarik yaitu kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Tadi sudah dibahas begitu banyak bagaimana tentang perawatan dan juga menangani gigi dan mulut pada lansia khususnya. Tapi untuk merawat gigi selain di rumah sakit atau di dokter nih ya dok ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya lansia untuk merawat gigi mereka itu sendiri agar tidak sampai berlubang, tidak sampai karang giginya yang berlebihan atau apa seperti itu? Yaitu adalah yang paling poin utama adalah kontrol berkala nih. Kontrol berkala. Terutama 6 bulan sekali, ya kan. Dan yang kedua itu adalah apabila ada gigi berlubang segera dilakukan perawatan. Apabila ada gigi yang tinggal sisa akar ya dilakukan pencabutan. Setelah itu gosok gigi yaitu dalam 1 hari 2 kali, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Nah, untuk penggunaan gigi palsu yang lepasan, jadi kalau malam hari lebih baik dilakukan istirahat, jadi dilepas terus. Karena apa? Sayapnya itu kan mencekat gusi terus menerus. Apabila tidak dilakukan dan di situ ada sisa-sisa makanan yang menempel, apabila tidak dibersihkan otomatis akan kotor. Kalau kotor itu nanti akan menyebabkan bau mulut kan. Nah, dari situlah jadi kita sediakan pada di rumah nih, kalau untuk pasien saya edukasi yaitu menyiapkan 2 sikat gigi. Yang satu adalah untuk apabila masih ada sisa gigi aslinya itu dibersihkan, dan apabila sudah ompong semuanya ya yang dibersihkan adalah gusinya, lidahnya. Nah, di situ nanti. Terus untuk gigi palsu tersebut sendiri perlakuannya adalah cukup dibersihkan di bawah air mengalir, ya tergantung jenis bahan yang digunakan untuk gigi palsu. Pasti dokter gigi tidak cuma saya aja, rekan-rekan sejawat yang lainnya pasti juga akan setelah pemasaran menyarankan dan memberitahu bagaimana cara perawatan gigi palsu. Cukup di bawah air mengalir, menggunakan air tidak boleh air panas tetapi air biasa. Setelah itu menggunakan sabun cair. Nah, sabun cair untuk brandnya pun sudah terserah. Setelah itu disikat, dia kan setelah disikat yang penting satu, tidak menggunakan pasta gigi. Kalau menggunakan pasta gigi akan merusak komponen dari gigi palsu tersebut. Setelah itu kita kontrol berkala 6 bulan sekali, melihat sama saja dari dokter gigi, yaitu untuk melihat apakah ada perubahan pada gigi palsu tersebut, patah atau tidak, mengganggu atau tidak, pasien sudah nyaman atau belum. Setelah itu ada perubahan warna atau tidak. Nah, di situ setelah dibersihkan, habis itu dikeringkan dengan menggunakan tisu dan dilakukan penyimpanan pada kotak khusus yang untuk gigi palsu. Tadi saya notice sedikit tidak menggunakan pasta gigi. Itu pakai sabun mandi begitu? Oh, enggak, sabun cair. Sabun cair. Yes, pokoknya sabun cair, sabun yang berbentuk cairan.
Itu yang penting tidak sampo, tidak pasta gigi seperti itu. Ternyata bisa merubah komponen dari si gigi palsu. Benar sendiri. sekali, benar sekali. Bukan berarti meskipun itu gigi, tapi karena itu palsu, jadi bukan pakai pasta gigi ya pemirsa ya? Tidak. Pasta gigi itu hanya digunakan untuk gigi asli nih, dan misalkan untuk membersihkan gusinya tersebut gitu. Terus kadang-kadang ada beberapa bahan nih yang digunakan khusus untuk membersihkan bahan gigi palsu tersebut. Memang harganya lebih mahal, namun kan ada cara lain seperti itu. Dan mudahnya mungkin seperti itu. Terus yang kedua adalah jangan sering membersihkan gigi menggunakan tusuk gigi kayu. Loh, sekarang ada beberapa bahan, sekarang ada namanya dental floss yang biasanya dijual di supermarket gitu. Iya benar, di situ. Jadi dikarenakan tusuk gigi yang kayu itu adalah bisa menjadi sumber infeksi. Ya kan, kadang-kadang orang-orang sudah lubang nih, terus ada sisa makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, terus dicongkel-congkel. Nah dari congkel-congkelannya itu akan terjadi infeksi misalnya. Dok kok lama-lama abang bengkak nih ya. Oh ya kemarin habis dicongkel-congkel ya Pak ya Bu gitu. Biasanya seperti itu. Hati-hati berarti. Benar. Jadi sekarang ada yang dental floss itu. Nah itu biasanya sekarang di supermarket itu kan banyak ya. Jadi mudah ditemukan lah. Benar, jadi penggantinya adalah benang gigi loh ya, bukan benang jahit nih atau benang apa ya? Benang layangan nanti itu benar. Ada khusus ada benang khusus namanya dental floss gitu. Yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pembersihan gigi begitu. Tapi tadi saya juga notice harus dibersihkan gusinya kalau memang giginya nggak ada. Gusinya bersihnya gimana dok? Pakai sikat juga dokter? Ada sikat, terus ada yang kalau lidah tuh ada sikat lidah sendiri tuh. Bentuknya lebih gepeng, lurus gitu. Nah itu sekarang di supermarket banyak kok, banyak pilihan lah banyak pilihan gitu. Itu tidak hanya menjaga gigi saja, karena memang serangkaian gigi ini kan ada gusi, ada lidah gitu, dan itu harus dijaga untuk menjaga kondisi tubuh kita juga salah satunya ya dokter ya. Menjaga pencernaan. Betul. Tapi ini buat orang tua mah pasti rata-rata. Ya berhubungan dengan pencernaan gitu. Selain itu juga orang tua biasanya males gitu loh dokter. Iya benar. Ya kan untuk mengedukasi ini yang paling penting memang. Yang muda-muda terutama mengingatkan yang sudah sepuh untuk menjaga kondisi giginya. Terus kalau ngemil roti diganti buah. Nah susah ini kayaknya dokter. Susahnya ini. Tapi ada nggak sih makanan yang harus dihindari untuk lansia itu sendiri? Untuk lansia sendiri ya itu adalah paling utama adalah sama aja dengan anak-anak yang mudah lengket dan manis. Yang manis-manis. Jenang-jenangan gitu. Lah itu senengannya orang sepuh-sepuh kalau pergi pantai keras. Ya sama yang keras-keras. Sekuat-kuatnya gigi palsu, sekuat-kuatnya tambalan apabila kena benturan yang keras dia rawan patah, rawan rusak juga. Jadi harus hati-hati. Benar. Artinya bukan makanan perlakuannya. Artinya bukan makanan masakan A B C D E ini bukan. Tapi teksturnya. Iya, benar. Lebih ke tekstur begitu ya dokter ya. Itu tekstur lembek, tekstur keras, pokoknya harus hati-hati gitu aja. Tapi dan makanan manis terutama. Oke, kemudian untuk para lansia sendiri, sebaiknya berapa kali sih untuk datang ke dokter melakukan pengecekan? Apakah benar-benar harus 6 bulan sekali itu atau tetap melihat kondisi giginya? Melihat kondisi gigi apabila sebelum 6 bulan ada keluhan, ya segera datang ke dokter gigi yang merawat seperti itu. Oke, untuk dilakukan tindakan. Iya benar. Tapi yang paling parah nih, saya mau tanya pengalaman dokter aja sih sebenarnya. Yang paling parah pengalaman dokter menangani pasien gigi itu seperti apa? Paling parah? Korban kortugi itu tadi, korban tukang gigi. Jadi kalau sudah bongkar bahan yang dari tukang gigi tuh rasanya uapnya tuh nyampe mana-mana nih. Harus bersih-bersih ruangan lagi. Sampai segitunya dokter? Iya benar, bau mulut kan. Jadi kadang-kadang ya sungkan dengan pasien yang lainnya, jadi lebih baik dibersihkan dulu setelah pasien yang ini, baru nanti steril, baru nanti kita melanjutkan pasien selanjutnya. Yang paling parah adalah dengan dari pasien membongkar gigi palsunya tukang gigi. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya dokter ya. Benar. Ditahan dulu informasi yang akan dibagikan untuk masyarakat yang ada di rumah. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sehat Selalu di segmen terakhir gitu dengan Dr. Nanda dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Langsung saja, tadi sudah dibahas banyak hal, tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal yang belum saya tanyakan begitu ya. Terutama kaitannya dengan mencegah masalah kesehatan gigi dan mulut di usia lanjut, dokter. Apakah hal apa saja nih yang sebaiknya dilakukan atau dihindari ketika usia kita masih muda terutama gitu? Kalau masih muda, yang pertama adalah dalam hal, apalagi sekarang milenial nih ya. Iya betul. Milenial, hati-hati dalam hal perawatan, di mana untuk perawatan gigi itu lebih baik dilakukan pada hal yang berkompeten seperti itu. Betul. Apalagi sekarang kayak perawatan kecantikan, nah seperti itu. Jadi lebih baik dilakukan pada hal yang berkompeten. Yang kedua adalah sekarang adalah juga kopi, teh, nah di situ, nah apalagi yang manis-manis ya kan, anak muda zaman sekarang. Jadi di situ pun, jadi kalau kadang-kadang gigi saya kuning ya dok, kalau kadang-kadang ada bintik-bintik, nah di situ harus dilakukan pembersihan karang gigi ya, itu berkala, yaitu adalah 6 bulan sekali. Dan itu kalau namanya karang gigi tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi saja, namun harus menggunakan alat yang namanya scaler. Nah scaler atau scaling itu yang dilakukan adalah dokter gigi ya. Terus setelah itu dilakukan kontrol kala 6 bulan sekali. Terus yang penting adalah cara menggosok gigi, dan kalau misalkan gosok gigi itu adalah tadi caranya satu hari 2 kali. Setelah itu dilanjutkan waktunya, setelah itu intensitas waktunya dan caranya, yaitu misalkan dari gigi belakang, terus itu prinsipnya dari gusi ke gigi, jangan dengan gerakan lurus. Kalau gerakan lurus nanti leher giginya akan mudah ngilu. Leher gigi itu adalah pertemuan antara mahkota gigi dengan akar gigi. Nah di situ nanti jangan lurus terus, kalau lurus terus akan ngilu gitu. Bulat. Karena di situ dikarenakan di leher gigi itu dekat saraf gigi gitu. Jadi harus berhati-hati terus sekali. Ya benar. Kemudian setelah itu hindari makanan yang manis dan mudah lengket. Kalau misalkan habis makan permen nih kumur-kumur lah gitu. Jadi minimal. Jadi kelihatannya plak-plaknya itu tidak terlalu cepat menempel gitu. Oke, dan tadi selain sikat gigi juga ada yang namanya kita kumur-kumur dengan pembersih khusus begitu. Iya, kalau untuk pembersih khusus obat kumur tidak boleh digunakan terlalu sering. Nanti menyebabkan produksi salivanya berkurang dan nanti akan menyebabkan mulut terasa kering. Gitu, sehebat-hebatnya obat kumur apabila ada kandungan alkoholnya juga tidak baik. Terutama ada bahan kimia juga di sana. Benar. Gitu. Artinya tidak boleh sesering mungkin. Tapi idealnya berapa kali, dokter, kalau misalnya kita mau pakai obat kumur? Setidaknya 3 hari sekali. Gitu. 3 kali sehari? 3 hari sekali. 3 hari sekali? Berarti hanya 3 intens berjarak 3 hari 3 hari gitu. Gitu. Saya pikir malah sehari 3 kali. Nah ini udah overdosis kalau begini. 3 hari sekali. Berarti hanya 3 hari sekali. Jadi setidaknya seminggu 2 kali nih gitu. Tidak boleh terlalu sering. Pemirsa ya, harus berhati-hati. Tapi kalau dental floss itu tadi boleh sering digunakan? Itu dental floss sudah sering digunakan, dia tidak boleh terlalu sering. Apabila ada sisa makanan yang terselip atau selilitan itu baru digunakan dental floss. Karena apa? Kalau terlalu sering itu nanti menyebabkan gusinya melorot atau turun. Karena ada penekanan di situ. Iya benar. Gitu ya. Yang artinya pokoknya dental floss ini fungsinya adalah untuk menggantikan tusuk gigi kayu itu tadi. Benar. Jadi bukan berarti harus sering-sering dipakai juga ya pemirsa ya. Yang paling mudah dengan menggunakan kumur air putih dulu paling tidak setelah makan. Kumur dibuang ya pemirsa, jangan ditelan. Oke, tapi ini karena kita sudah di segmen terakhir, dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, entah itu terkait dengan tema kita pada hari ini atau terkait pelayanan di Rumah Sakit DKT itu sendiri, silahkan. Siap. Dalam hal pelayanan Poli Gigi Madiun akan melayani yaitu hari Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 11 ya, bisa menerima pelayanan yaitu BPJS dan pasien mandiri atau umum. Setelah itu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kontrol rutin 6 bulan sekali di dokter gigi, serta gosok gigi 1 hari 2 kali, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Pokoknya informasi lengkapnya sudah disampaikan tadi di awal-awal segmen, dan informasi singkatnya disampaikan di akhir ya. Intinya DKT melayani, ada poli giginya, jadi melayani masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Meskipun tema kita pada hari ini adalah terkait kesehatan gigi dan mulut pada lansia, tapi saya yakin informasi yang disampaikan oleh Dr. Nanda
juga bermanfaat untuk anak-anak muda, ya dokter ya. benar. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dewasa menuju lansia pun Ya, juga benar. pasti sangat bermanfaat. Benar. Baik, terima kasih banyak untuk Sama-sama, kehadirannya di sehat sini selalu. hari ini, dokter. Saya jadi banyak informasi seputar kesehatan gigi nih jadinya, bisa mewanti-wanti. Mungkin besok saya mau main ke tempat dokter mau periksa gigi gitu. Iya. Mari Boleh ya, dokter ya? Silakan, dengan Boleh senang dong. hati. Kalau begitu, terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam kita berbincang seputar kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Semoga informasinya bermanfaat. Dan untuk pemirsa, jangan lupa selalu menyaksikan Sakti TV dengan berbagai program yang menarik dan tentunya menyaksikan program Sehat Selalu. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.